Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Muhlis dari Prodi Tetris IPS Fakultas Tarbiyah. Di dalam video pembelajaran ini, saya ingin membahas tentang mengenal konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Konsep ilmu pengetahuan sosial terbagi menjadi 6. Pertama, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan pemerintahan, sosiologi, dan antropologi. Yang pertama kita bahas adalah dasar ilmu sejarah yang terbagi menjadi 2 konsep, yaitu pertama, konsep penting yang berkaitan dengan waktu, peristiwa, atau kejadian seperti kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Kedua, sumbangan ilmu sejarah bagi IPS, yaitu kumpulan pengetahuan masa lalu yang memberikan pandangan bermakna tentang kejadian masa kini dan harapan masa mendatang. Konsep dasar geografi yaitu pertama, lokasi. Untuk menemukan tempat di permukaan bumi perlu keterkaitan tempat yang diketahui. Kedua, posisi, yaitu kedudukan saat ini. Ketiga, tempat, yaitu lokasi tempat yang pasti dengan sumber daya setempat. Keempat, distribusi, pembagian sumber daya pada manusia. Dan yang terakhir, perancangan, yaitu penempatan benda-benda di sekitar kehidupan manusia. Ketiga, konsep dasar ilmu ekonomi menurut Lawrence Suns yaitu pertama, kelangkaan, yang dimana kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan sumber produksi yang terbatas. Kedua, spesialis, yang dimana karena sumber yang langka, maka manusia berupaya mengembangkan metode produksi baru. Ketiga, ketergantungan, sistem spesialis menyebabkan ketergantungan interdependen, maka perlu sistem moneter dan sistem transportasi. Keempat, pasar. Untuk memperoleh barang dan jasa, terjadilah interaksi dan pembeli dan penjual sehingga terbentuk harga. Dan yang terakhir, keputusan yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Keempat, konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan. Pertama, ada negara. Setiap negara punya pola pelaksanaan kekuasaan atau sistem politik. Kedua, kekuasaan. Negara mampu mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai ketentuannya. Ketiga, legitimasi, berkaitan dengan legislasi dan penerimaan masyarakat. Keempat, pengambilan keputusan diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Kelima, kebijaksanaan, proses penentuan keputusan dan cara untuk mencapai tujuan. Keenam, sosialisasi politik, upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Ketujuh, kewenangan, hak yang sah untuk melaksanakan kekuasaan. Kedelapan, perilaku politik, cara yang dilakukan individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kelima, konsep dasar sosiologi yaitu pertama, ada kelompok, adalah sejumlah orang yang mengikuti nilai yang sama. Kedua, ada peran seseorang dalam lembaga sesuai kedudukan atau statusnya. Ketiga, ada lembaga atau pranata, adalah himpunan norma dan tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Keempat, sosialisasi adalah proses membantu individu melalui belajar dan menyelesaikan diri agar dapat berperan dalam kelompoknya. Keenam, konsep dasar antropologi yaitu ada kebudayaan, adat istiadat, etika, ras, tradisi, hukum, dan keyakinan. Sumbangan IS bagi IPS. Geografi, hubungan interaksi antara orang-orang, ruang atau tempat, dan jarak. Ekonomi, cara masyarakat untuk memutuskan, untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya mereka. Ilmu politik dan pemerintahan, informasi dasar tentang proses perilaku dan lembaga-lembaga politik. Bagaimana kejadian politik mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sosiologi, perkembangan lembaga sosial dan interaksi orang-orang di dalamnya. Dan yang terakhir, antropologi, bagaimana kebudayaan berkembang dan mengapa kebudayaan berbeda.